Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam materi Adobe Illustrator. Di materi hari ini, kita akan membuat sebuah desain, yaitu kita akan membuat sebuah peta yang berbentuk kartun. Ya, jadi kita akan membuat ilustrasi peta yang berbentuk kartun di Adobe Illustrator ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator ini, kita pilih print document. Jadi di sini kita akan membuat lembar kerja tersendiri. Jadi kita custom ukurannya. Mungkin di name-nya kita ubah menjadi peta. Kita atur ukuran lebar dan tingginya, yaitu ukuran lebarnya 850 pixel dan tingginya juga 850 pixel. Unit yang kita gunakan di sini adalah pixel. Color mode-nya kita pilih RGB. Kemudian raster effects-nya kita pilih yang medium. Review mode-nya tetap default. Nah, kalau sudah, kita pilih OK. Jadi di sini kita akan membuat sebuah peta yang berbentuk kartun. Nah, untuk membuat peta, di sini kita akan membuat objek pulaunya terlebih dahulu. Untuk membuat objek pulau, kita pilih ellipse tool. Jadi kita menggunakan ellipse tool. Kemudian sebelum kita buat objek pulaunya, kita atur terlebih dahulu warna pulaunya. Nah, untuk pada bagian stroke atau garis, di sini kita disable atau kita pilih none. Kemudian untuk fill color-nya, kita tidak ambil atau mengatur dari bagian atas, tetapi kita pilih yang dari fill di bagian bawah di sini. Di sini kita klik 2 kali pada bagian fill. Nah, untuk warnanya kita atur secara manual menggunakan kode atau nilai RGB di sini. Itu untuk pada bagian R kita tulis 229. Green atau G-nya kita atur 217 dan blue kita atur 180. Jadi warnanya itu seperti krem atau coklat muda di sini. Kalau sudah, kita OK. Kemudian kita gambar 3 buah objek seperti ini. Nah, objek ellipse yang sudah kita buat, sekarang kita akan ubah bentuknya. Nah, untuk merubah objek, tools yang kita gunakan adalah Warp Tool. Jadi di bagian toolbox di sebelah kiri, di sini kita cari yang berbentuk tangan atau jari yang menyentuh. Atau untuk shortcut, kita bisa menekan tombol Shift R. Oke, jadi bisa ditekan Shift R. Kemudian kita pilih terlebih dahulu. Jadi dari bagian layer, kita pilih objeknya satu persatu. Oke, jadi untuk merubah bentuk objek, kita akan menggunakan Warp Tool di sini. Jadi untuk memilih Warp Tool, kita bisa menekan tombol Shift R. Nah, kemudian di sini akan muncul sebuah brush lingkaran. Untuk mengatur ukuran brush ini, kita bisa mengklik 2 kali pada icon Warp Tool. Oke, jadi akan muncul Warp Tool option.
kita bisa atur ukurannya, lebar dari kuasnya atau brushnya, kemudian intensitasnya. Di sini Bapak menggunakan lebar yang 40, tingginya 40, dan intensitinya 70. Kemudian oke. Kalau sudah, kita tinggal ubah atau kita atur bentuk objeknya. Jadi dalam membuat ini kita bisa mengatur ukurannya, bisa kita atur bermacam-macam ya. Misalkan bisa kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian nanti kita kecilkan untuk detailing. Jadi untuk membuat detailnya kita bisa atur ukuran yang lebih kecil di sini. Oke, mungkin seperti ini untuk yang besar. Kita perkecil ukuran brushnya. Jadi kan pulau itu bentuknya tidak merata. Jadi kita bisa atur seperti ini. Oke. Nah, mungkin cukup seperti ini. Nah, kita atur juga pada objek pulau yang lain. Jadi kita pilih terlebih dahulu objeknya, kita pilih ellipse tool, kita pilih warp tool, kemudian kita atur bentuk objeknya. Oke, kita buat dulu seperti ini. Objek yang ketiga pun sama. Nanti kita tinggal mengatur detailingnya. Oke, seperti ini mungkin. Jadi bentuk pulau ini silakan kamu buat sesuai keinginan kamu. Begitu juga pulau yang satunya, kita buat detailing bentuk pulaunya. Oke, cukup seperti ini. Nah, setelah kita selesai mengatur atau membuat bentuk pulaunya, kita blok ketiga pulau ini. Jadi kita akan berikan lapisan kedua dari pulau yang kita buat, yaitu setelah kita blok, kita pilih menu objek, pilih path, kemudian offset path. Offsetnya kita atur 10 pixel.
join delimiter, limitnya adalah 4 kalau sudah oke. Nah, pada bagian layer di sini akan bertambah objek yang kita buat. Kita pilih dari masing-masing pulau yang kita buat itu adalah layer yang di bawah. Jadi di sini adalah contohnya pulau yang pertama. Nah, kita pilih pada objek yang di bawahnya, yaitu pada objek yang terluar tadi, yang kita buat menggunakan offset path. Nah, kita pilih ketiganya, kemudian kita ubah fill color-nya atau warna dari objek yang kita buat. Pada bagian R, kita ganti menjadi 234, G-nya 224, dan blue-nya 195. Nah, jadi objeknya di sini akan menjadi lebih muda warnanya. Kita lakukan satu kali lagi. Kita pilih objek yang paling bawah atau yang paling besar. Kita buat offset kembali. Jadi objek path offset. Kalau sudah oke, kita pilih kembali objek yang paling luar. Kita ubah lagi warnanya menjadi 243, 239, dan 220. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pulau yang kita buat akan ada 3 lapis, yaitu warna yang paling gelap, cerah, dan makin cerah di sini, makin muda warnanya. Berikutnya, kita membuat objek yang berada di dalam pulau. Caranya sama, kita menggunakan ellipse tool. Kemudian warnanya kita ubah. Red-nya kita atur menjadi 232. Green-nya 221 dan blue-nya 190. Kita buat di sini. Jadi silakan kamu atur posisinya bebas. Nah, agar kita lebih mudah dalam mengatur objek ini, jadi sambil menekan tombol Shift, kita pilih semua objek yang berada di atas. Oke, seperti ini. Jadi di layar terpilih. Kalau sudah, kita tekan tombol Ctrl G. Kita menjadikan sebuah grup. Ya, jadi kita lebih mudah dalam mengatur atau mengetahui bahwa ini adalah objek yang berada di pulau. Kemudian kita buat kembali, kita tambahkan lagi ellipse tool, kita pilih ellipse tool, kemudian warnanya kita ubah lebih terang, yaitu red-nya 235, green-nya 226, dan blue-nya 199. Nah, kita buat atau kita gambar di atas shape-nya. Oke. Nah, pada bagian layer, path yang kita buat barusan, kita bisa tarik ke dalam grup.
Oke. Dari pad yang kita buat di atas ini, kita atur kembali menggunakan warp tool sehingga objeknya itu seperti tadi menjadi sebuah bentuk di sini. Jadi sebuah di sini ibaratnya adalah sebuah gambaran dataran di pulau. Misalkan kalau di pulau ada perbedaan ketinggian tanah. Nah, jadi objek shape ini kita ibaratkan sebagai tadi menggambarkan perbedaan ketinggian tanah. Oke, mungkin biar lebih besar kita atur ukuran brushnya. Karena di sini tidak perlu detail, tidak perlu terlalu detail kita buatnya. Mungkin cukup seperti ini. Kita atur shape yang lain. Jadi silakan dari shape yang sudah dibuat ini kamu atur bentuknya. Nah, jika sudah semua, maka hasilnya seperti ini. Berikutnya, kita tambahkan objek lagi di dalam pulau. Kalau tadi di sini kita buat seperti menggambarkan perbedaan ketinggian tanah. Nah, yang berikutnya kita akan buat sebuah objek yang menandakan perbedaan kedalaman air yang berada di sebuah pulau. Jadi di sebuah peta kan seperti kita ketahui ada danau, sungai. Nah, di sini kita akan membuat beberapa contohnya, yaitu tetap menggunakan ellipse tool, kemudian fill color-nya yang kita ubah, yaitu kita buat yang paling mudah dulu. Red-nya 167, green-nya kita pilih 214, dan blue-nya 210. Oke, kita buat. Seperti ini. Ukurannya bebas, posisinya juga bebas. Kita buat lagi
kita pilih ellipse tool lagi, kemudian warnanya kita atur kembali. Kita ganti menjadi warna yang lebih dalam, yaitu 150, 204 dan 200. Jadi warnanya itu menjadi lebih tua di sini. Nah, misalkan di sini ada 3 lapisan pulau kedalaman. Nah, warnanya terakhir kita ubah menjadi 141, 198 dan 195. Kemudian objeknya kita ubah kembali menggunakan warp tool. Jadi silakan kamu atur bentuk objeknya. Jadi karena ini adalah sebuah danau beruap, mungkin tidak terlalu besar objeknya di sini. Cukup. Oke, kita buat seperti ini. Cukup. Nah, jadi ini adalah objek pulau yang sudah kita buat. Berikutnya, kita akan membuat objek laut, yaitu gambaran lautnya. Sebelumnya kita tambahkan dulu, atau kita buat layer baru. Jadi kita buat layer kedua, kemudian layer kedua kita posisikan di bagian bawah. Oke, jadi sekarang kita akan membuat laut. Di sini kita pilih rectangle tool, kemudian warna objeknya atau warna lautnya kita atur, R-nya adalah 141, green-nya adalah 198, dan blue-nya 195. Kalau sudah oke, kemudian kita buat sesuai ukuran dari lebar kerja yang kita buat tadi. Oke, seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat, jadi di laut ini adalah kita ibaratkan sebagai laut kedalaman air yang paling dalam. Nah, kita buat, kita ibaratkan lautnya itu yang rendah atau yang dekat, jadi sebagai bibir pantainya. Nah, caranya kita pilih objek,
pulau yang paling luar di sini. Kita pilih objek pulau yang paling luar. Kita tekan Ctrl copy atau edit copy. Kemudian kita pilih objek, kita pilih edit, kita pilih paste in back. Ya, kita pilih paste in back. Maka di sini akan muncul 3 objek baru yang posisinya di paling bawah. Nah, objek ini kita pindahkan saja ke bagian layer 2. Jadi agar kita tahu bahwa ini adalah objek laut. 3 objek ini kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya menjadi R-nya adalah 167, G-nya 214, dan blue-nya 210. Nah, setelah kita ubah warna objeknya menjadi warna biru laut yang lebih muda warnanya, kita pilih salah satu pulau. Kemudian kita atur, kita ubah lagi struktur atau bentuknya menggunakan warp tool. Jadi kita buat agar si laut ini dia menjadi lebih besar. Ya, jadi seperti bibir pantainya. Jadi bentuknya ini juga tidak harus sesuai dengan bentuk pulau. Oke, kita ubah yang lainnya. Oke, terakhir kita buat Nah, jika sudah, kita pilih lagi ketiga objek ini. Kita buat kembali. Kita pilih objek, kemudian path, kita pilih offset. Kemudian warna objeknya yang paling bawah yang kita buat offset tadi, kita ubah lagi warnanya menjadi 150.
204 dan 200. Nah, jadi warnanya menjadi lebih gelap. Kita ubah kembali menggunakan warp tool. Jadi ini menandakan laut yang lebih dalam dari yang pinggir pantai tadi. Oke. Kita ubah yang lainnya. Oke, mungkin cukup. Dan terakhir, nah, mungkin seperti ini cukup. Ya, jadi di sini kita sudah selesai membuat peta pulau dan lautnya. Nah, yang sekarang yang kita akan buat adalah detailing, seperti objek yang ada di pulau atau landmark dan objek yang ada di laut. Sekarang, agar lebih mudah kita membedakannya, kita buat layer baru, layer 3 yang berada di atas. Oke, berikutnya kita akan membuat objek ombak. Jadi setelah kita tambahkan layer ketiga di sini, kita pilih line tool atau line segment tool. Untuk bagian fill-nya atau fill color, kita pilih none atau kita disable. Kemudian untuk warna garisnya, kita atur dari fill atau stroke color pada bagian bawah toolbox. Kita klik 2 kali. Kita atur kode RGB-nya. R-nya adalah 167, G-nya 214, dan B-nya 210. Kalau sudah oke, kita buat sebuah garis di sini. Setelah kita buat garis, kita pilih menu Effect, Distort and Transform, kemudian Zigzag. Nah, di sini pada bagian point-nya kita pilih Smooth. Raise per segmentnya kita tambahkan saja, jadi banyak gelombang di sini. Size-nya kita perkecil. Oke, mungkin seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita copy ke tempat yang lain. Jadi tinggal kita copy paste saja di sini. Nah, mungkin agar layer 1 dan 2-nya tidak berubah-ubah, kita kunci. Oke. Kita tambahkan objeknya beberapa tempat lagi.
Oke. Nah, mungkin di sini agar ukurannya tidak terkecil, stroke-nya bisa kita tambah width-nya. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke. Pada semua stroke kita blok terlebih dahulu. Nah, kita group kembali. Jadi di layer 3 di sini kita terlihat bahwa ini adalah grup dari ombak. Nah, berikutnya kita akan membuat objek yang kita letakkan di pulau. Kita buat di samping saja terlebih dahulu. Objek yang pertama yang kita buat di sini, kita pilih rectangle tool. Stroke-nya kita hapus. Kemudian untuk bagian fill color-nya kita ubah menjadi R-nya adalah 191, green-nya 157, dan blue-nya 106. Jadi warna coklat. Kalau sudah oke, kita buat persegi panjang seperti ini. Berikutnya kita pilih ellipse tool. Warnanya kita ubah. R-nya adalah 193, G-nya 191, dan B-nya 111. Oh, 191. Nah, jadi warna hijau. Nah, kita buat sebuah objek di sini. Kalau sudah, objeknya kita satukan. Jadi Ctrl G. Kemudian kita ubah ukurannya. Oke, mungkin di bagian batangnya kita perkecil sedikit. Nah, kalau sudah, kita letakkan di bagian pulau. Oke, seperti ini. Kita duplicate objeknya. Kita atur ukurannya yang mungkin sedikit berbeda. Oke, seperti ini cukup. Jadi bisa kita close di sini pada bagian layarnya.
Oke. Berikutnya kita buat objek kedua. Di sini kita pilih rectangle tool lagi. Kemudian fill color kita ubah menjadi R-nya 162, G-nya 124, dan B-nya 102. Oke, kita buat. Nah, kita buat persegi panjang lagi. Berikutnya kita pilih polygon tool. Kemudian warnanya kita atur. R-nya adalah 168, G-nya 168, dan B-nya 108. Kalau sudah oke. Oke, tadi untuk membuat polygon, di sini kita pilih di objek kosong dulu, sehingga warna batangnya atau persegi panjangnya tidak berubah tadi. Kita ulangi, warnanya 168, 168, dan 108. Sudah polygon, kemudian kita klik di layar. Size-nya kita ubah menjadi 3. Kalau sudah oke. Nah, di sini kita perbesar objeknya. Oke, seperti ini. Nah, gambar segitiga ini kita copy paste, kita letakkan di atasnya. Nah, kita buat seperti ini. Kalau sudah, kita blok objeknya, kita group kembali. Nah, tinggal kita letakkan di peta yang sudah kita buat. Jadi objeknya kita perkecil, kita copy paste, letakkan di pulau yang lain. Ukurannya bisa kamu atur berbeda-beda di sini. Jadi bisa diatur ya, agar ukurannya berbeda-beda, posisinya juga bebas. Oke, mungkin seperti ini cukup. Nah, objek berikutnya kita buat objek gunung. Nah, kita masih menggunakan polygon tool. Kemudian warnanya kita ubah. Kembali, R-nya adalah 162. Green-nya 124 dan B-nya 102. Kita buat segitiga. Oke, seperti ini. Kita copy paste. Untuk bagian bawahnya kita samakan, kemudian kita atur, kita ubah ukurannya, kita bedakan. Kita buat seperti ini.
Oke, kalau sudah, kita satukan objek segitiga ini, kita blok semuanya, kemudian kita pilih menu window, pilih Pathfinder. Nah, di jendela Pathfinder, di sini kita pilih Unite atau Add to Shape Area. Kalau sudah, kita pilih Expand. Jadi di sini objeknya akan menjadi satu. Kemudian kita copy objeknya, yaitu dari Edit, Copy. Kemudian kita pilih, kita paste. Nah, kita letakkan di posisinya itu menyatu seperti ini. Nah, jadi di sini di bagian layer akan ada dua objek gunung. Nah, objek yang kedua atau gunung yang kedua, kita pilih, warnanya kita ubah menjadi warna putih, yaitu R-nya adalah 255, G-nya 255, dan B-nya 255. Ya, di sini warna putih jadi tidak terlihat. Nah, sekarang kita pilih objek gunung yang atas. Kita buat kembali sebuah objek segitiga, tetapi warnanya ini silakan dibedakan. Kita diselect dulu, pilih di area kosong, kemudian warnanya kita ubah. Warnanya bebas, yang penting tidak sama dengan warna gunung yang coklat ini. Kita buat segitiga lagi, tetapi dia bentuknya mengerucut ke bawah. Oke, kita buat. Nah, di sini kita putar ke bawah. Kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah, semua petnya kita pilih. Nah, dari menu Pathfinder di sini kita pilih intersect. Nah, di sini yang baris pertama nomor 3. Jadi setelah kita pilih semua petnya, pada bagian Pathfinder kita pilih yang di sini adalah trim atau merge di sini. Jadi di baris kedua objek nomor 3. Nah, kalau sudah, objek ini kita klik kanan, pilih ungroup. Nah, sekarang tinggal kita delete yang bagian segitiga di atas ini. Kemudian objek gunung yang berwarna coklat dan warna putih, di sini kita pilih keduanya, kita group. Oke, kita ubah ukurannya, kita pindahkan ke peta.
Oke, jadi setelah gunungnya selesai, kita tinggal meletakkan di bagian peta. Posisinya bebas. Oke, mungkin seperti ini. Kita tambahkan juga di pulau yang lain. Nah, setelah kita buat peta gunung. Oke, jadi agar layernya ini tidak terlalu banyak objeknya, kita buat layer baru. Layer 3 ini kita kunci. Nah, di sini kita akan membuat objek lain atau landmark. Itu kita pilih rectangle tool. Kemudian kita atur warna objeknya itu adalah warna putih. Kemudian stroke colornya kita buat saja abu-abu muda. Di sini kita buat sebuah persegi panjang. Kemudian kita buat lagi. Oke, jadi setelah kita buat seperti ini, mungkin agar terlihat objeknya, ketebalan garisnya bisa kita tambah. Jadi 3. Nah, berikutnya kita pilih rectangle tools kembali. Stroke-nya kita disable. Kemudian warna fill-nya kita ubah menjadi 168, 193 dan 192. Kalau sudah oke, kemudian kita buat objek di dalamnya. Kita copy paste. Oke, jadi ini adalah seperti jendela. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi, itu di bagian bawah objek, sebuah persegi. Nah, warnanya di sini kita atur agak kebiruan dari warna jendelanya. Kita atur saja di sini agak biru. Kalau sudah oke, kita buat di bagian bawah seperti ini. Terakhir kita buat kembali sebuah rectangle panjang, persegi panjang seperti ini. Fill colornya kita ubah, rate-nya adalah 219, 134, 219, kemudian 134, blue-nya 97. Kita buat dua kali, yang pertama adalah yang besar seperti ini, yang kedua kita buat kecil tetapi agak memanjang. Di sini, oke, seperti ini. Kalau sudah, dua objek ini kita pilih, kita blok. Pada bagian Pathfinder kita pilih Unite atau baris pertama yang pertama. Kemudian Expand.
Oke, seperti ini. Kemudian jadi setelah kita buat dua buah objek persegi, nah kita pilih persegi yang paling besar di atas di sini. Kemudian kita pilih persegi yang besar di sini. Kemudian kita ambil menu efek, warp, kemudian pilih bulge. Nah, di sini kita atur secara vertikal. Horizontalnya adalah 0%, vertikalnya kita ubah menjadi 20. Bandnya di sini adalah minus 40. Oke, vertikalnya di sini kita atur 20. Kalau sudah oke, maka objeknya menjadi seperti ini. Terakhir tinggal kita pilih, kita atur, kita letakkan di atas pada bagian atas. Kemudian kita blok kembali, kita group. Nah, tinggal kita letakkan di pada peta di sini. Ukurannya kita atur. Oke, mungkin agar lebih jelas, ukuran stroke-nya kita ubah atau perkecil. Jadi 1. Nah, oke. Kita pindahkan juga di sini. Sekarang kita tambahkan objek yang kedua untuk bangunannya. Kita pilih rectangle kembali. Oke, objek kedua, kita pilih rectangle tools lagi. Kemudian untuk fill color-nya, kita gunakan saja eyedrop tool. Kita ambil warna dari objek yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini kita buat berbentuk persegi. Oke, jika sudah, kita deselect atau pilih area kosong terlebih dahulu. Kita ambil lagi eyedrop tool. Kita pilih atau kita ambil dari warna jendelanya. Jika sudah, kita gambar di sini. Nah, sekarang objek jendelanya kita ubah menjadi bentuk yang lain. Kita ambil dari menu efek, kemudian warp. Di sini kita pilih arc upper. Oke, kita checklist preview. Untuk bandnya kita ganti menjadi 100%. Stylenya adalah horizontal. Kemudian distortionnya, baik itu horizontal dan vertikal, kita ubah menjadi 0. Jadi seperti ini objeknya. Jika sudah oke, nah, tinggal kita copy paste. Oke, kita atur posisinya seperti ini. Kita buat lagi di bawahnya. Oke, sudah cukup.
kita buat kembali sebuah persegi. Kita gunakan eyedrop, kita samakan bagian bawahnya. Kita buat persegi, kita atur seperti ini. Sudah cukup. Terakhir, kita ambil lagi eyedrop, kita pilih warna atapnya. Oke, nah, cukup. Terakhir, pada bagian atas kita atur kembali menggunakan efek. Kita pilih warp, kita pilih kembali arc upper. Oke. Untuk efek yang kedua, di sini kita pilih efek warp, kemudian yang arc saja. Nah, pengaturannya adalah horizontal, band-nya adalah 0%. Kemudian vertikalnya di sini kita buat 10%. Sehingga objeknya menyerupai atap. Jika sudah, kita blok kembali, kita group, dan kita letakkan di peta. Kita copy lagi, letakkan. Kita bisa tambahkan lagi objek yang lain di sini. Itu objek sama, kita pilih eyedrop, kemudian kita gambar seperti persegi panjang di sini. Kemudian kita atur kembali menggunakan eyedrop, kita pilih jendelanya. Eyedrop, kita atur warna jendelanya. Kemudian kita buat rectangle. Seperti tadi, kita atur efeknya menggunakan arc upper. Di sini adalah band yang 100, vertikalnya adalah 0. Kita buat di sini 1, 2. Oke. Kita atur seperti ini. Kemudian kita pilih kembali warna atapnya, kita ambil polygon shades-nya 3. Oke, kita buat agak mengerucut. Kemudian kita ambil rectangle, warnanya disamakan. Kemudian efeknya juga kita samakan.
warp, arc upper. Kalau sudah oke, seperti ini yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi hydro, kita ambil buat persegi panjang di sampingnya. Oke, kita atur seperti ini. Kita buat kembali sebuah persegi panjang, atau kita ambil dulu menggunakan hydro. Warnanya seperti atap, kita buat panjang seperti ini. Kemudian efeknya sama, kita pilih warp, kemudian pilih yang arc. Bandnya adalah 0, vertikalnya kita buat 10. Nah, tetapi di sini pada bagian atap kita tarik ke bagian bawah gedung. Oke. Nah, di sini kita tarik sedikit objeknya. Mungkin agar lebih rapi, gedung yang persegi panjang ini kita letakkan di bawah atap. Jadi seperti ini. Terakhir kita buat objek, warnanya kita samakan seperti jendela. Kita ambil persegi, kita buat panjang, efeknya kita samakan, kita menggunakan arc upper. Di sini 0 dan oke. Nah, kita perbanyak objeknya di sini. Oke, mungkin seperti ini. Terakhir, kita blok semua objeknya, kita grup, dan kita pindahkan ke bagian peta di sini. Nah, terakhir kita akan membuat objek perahu di sini. Kita atur dulu, kita menggunakan persegi. Kita ambil, oke, kita buat persegi, kemudian fill-nya kita buat warna putih, stroke-nya kita ambil saja yang warna abu-abu tua atau hitam. Oke, kita buat persegi panjang seperti ini. Berikutnya kita ambil ellipse tool. Stroke color-nya kita disable, kemudian warna fill-nya kita ambil yang abu-abu sedikit tua, mungkin yang nomor 4 di sini. Nah,
kita gambar lingkaran. Stroke-nya kita disable, fill-nya yang kita ambil nomor 4, warna abu-abunya. Kita copy paste atau kita duplicate, kita buat seperti ini. Kita buat cerobongnya, filenya disable, warnanya kita pilih yang abu-abu. Kita buat seperti ini. Kemudian agar warnanya tidak terlalu jauh, kita pilih ambil warna dari atap. Kemudian kita buat sebuah persegi di atas sini. Paste. Agak dilebarkan. Kita buat lagi sebuah persegi, kita ambil warna yang sama. Persegi kita buat yang besar di sini. Posisinya kita tarik ke bawah persegi yang panjang. Kemudian kita buat lagi ellipse, kemudian warnanya yang kita ubah agak tua. Sini seperti ini, dan terakhir kita buat rectangle, warnanya kita ambil dari warna yang orange ini, kita buat rectangle yang besar di sini. Terakhir, menggunakan Direct Selection Tool, kita pilih titik yang paling depan, kita atur. Jadi bagian bawah persegi ini kita ubah menjadi menyerupai bagian lambung kapal. Terakhir kita blok, kita group, dan kita pindahkan ke bagian peta. Nah, untuk mungkin ada objek yang kita putar, itu dari objek, kemudian transform, kita pilih reflect. Jadi vertikal sudah kita reflectnya vertikal kalau sudah oke. Oke, jadi ini adalah peta yang sudah kita buat menggunakan Adobe Illustrator. Jadi silakan kamu buat peta sesuai keinginan kamu. Kemudian silakan kamu tambahkan objek-objek lain yang ada di peta ini, baik itu dari objek di laut maupun di darat maupun bentuk-bentuk pengaturan alam yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai sini untuk materi kita hari ini. Tinggal kita simpan. Oke, namanya adalah peta. Kalau sudah save. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Sampai jumpa.